Oke guys, kita langsung aja ya. Kali ini kita bakal bongkar sebuah rahasia yang mungkin bakal bikin lo kaget soal cara lo lihat uang. Lupakan sejenak deh soal nabung atau hemat. Kita mau bahas sesuatu yang lebih fundamental. Kenapa orang-orang super kaya di dunia ini rekening banknya malah sengaja dibikin kelihatan kosong? Coba bayangin deh, suatu hari lo buka M-Banking dan lo lihat angkanya di sana 1 miliar rupiah. Gimana rasanya? Pasti bangga banget kan? Ngerasa aman, ngerasa wah gue berhasil nih. Kalau jawaban lo iya? Well, kalau lo ngerasa kayak gitu itu wajar banget kok. Itu artinya cara pikir lo soal uang itu sama kayak 99% orang lainnya. Itu adalah mindset kelas menengah. Gak ada yang salah, tapi di sini kan kita mau naik level, betul? Karena faktanya gini, rekening orang yang beneran kaya itu justru sengaja dibuat kosong. Gue ulang ya, sengaja. Ini bukan karena mereka boros atau nggak bisa ngatur duit. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah strategi yang udah diperhitungkan matang-matang. Nah, kita bedah dulu nih jebakan pertama. Ilusi keamanan dari punya saldo yang gendut di rekening. Kenapa punya banyak uang cash itu sebenarnya bahaya banget buat masa depan finansial lo? Simpelnya gini deh, lo punya 1 miliar hari ini. 10 tahun dari sekarang angkanya emang masih 1 miliar. Tapi barang yang bisa lo beli pakai duit itu kira-kira masih sama banyaknya nggak? Jelas nggak bro? Daya beli uang lo tuh anjlok. 1 miliar di masa depan nilainya nggak akan sama kayak 1 miliar sekarang. Nah ini dia buktinya. Lihat aja angkanya. Inflasi itu kayak tikus yang diam-diam ngegrogotin nilai uang lo. Katakanlah rata-rata 4% setahun. Sementara bunga tabungan yang lo dapat paling cuma 1%. Itu pun belum dipotong pajak dan biaya admin. Lo itu lagi dirampok secara halus, secara sistematis, dan lo malah senyum-senyum aja lihat angkanya. Gila kan? Makanya catat ini baik-baik. Uang tunai yang cuma diem, yang cuma nganggur di rekening, itu bukan aset. Sama sekali bukan. Itu adalah liabilitas alias beban yang pinter banget nyamar jadi aset. Kenapa? Ya karena nilainya terus-terusan turun setiap detik, tanpa lo sadar. Dan ini bukan cuma kata gue ya, ini kata mbahnya para investor, Warren Buffett sendiri. Cash is a bad investment. Uang tunai adalah investasi yang buruk. Titik. Kalau seorang Warren Buffett aja bilang gitu, masa kita masih mau ngeyel numpuk duit di tabungan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Kita bakal coba ubah total cara lo memandang uang. Mulai sekarang, anggap uang itu kayak bola panas. Kalau lo pegang kelamaan, tangan lo bakal melepuh. Jadi harus diapain? Harus segera lo lempar. Tapi, lemparnya ke tempat yang benar. Nah, ini perbedaan paling mendasarnya. Buat kebanyakan orang, uang itu tujuan akhir. Kerja keras, kumpulin duit, lihat angkanya gede, udah, senang. Padahal buat para triliuner, uang itu cuma alat, baru garis start. Uang itu ibarat peluru yang mereka pakai buat nembak dan dapatin pabrik uang lainnya. Dan mekanismenya itu sesimpel ini. Tiap kali dapat pemasukan, entah itu gaji, bonus, atau profit bisnis, pikiran pertama mereka itu bukan, wah enaknya buat beli apa ya, tapi uang ini harus gue ubah jadi aset apa secepatnya. Jadi mereka itu hidup bukan dari tabungan, tapi dari hasil atau yield yang diproduksi oleh aset-aset mereka. Oke, terus bola panasnya dilempar kemana? Nah ini dia, mari kita intip 4 mesin uang utama yang jadi andalan para triliuner buat mengumpal uang tunai mereka jadi kekayaan yang gak pernah berhenti tumbuh. Ini dia 4 pilarnya, Bitcoin dan aset kripto, saham, properti, dan private equity atau penyertaan modal. Ingat 4 ini ya, masing-masing ini kayak punya jurus yang beda-beda, tapi tujuannya cuma satu, mengubah uang lo jadi pasukan yang kerja rodi buat lo, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Yuk, kita kupas satu-satu. Pertama, Bitcoin. Mungkin banyak yang mikir ini cuma buat spekulasi doang kan? Eits, tunggu dulu. Orang-orang kaya justru lihat Bitcoin ini sebagai asuransi. Asuransi dari apa? Dari kebijakan pemerintah yang kadang ngaco. Kenapa? Karena jumlah Bitcoin itu terbatas banget. Cuma 21 juta koin. Nggak bisa ditambah-tambah lagi. Beda sama uang rupiah yang bisa dicetak terus-terusan yang akhirnya bikin nilainya turun. Kedua, saham. Logikanya gokil sih ini. Daripada lo capek-capek kerja untuk sebuah perusahaan, kenapa nggak lo bikin aja perusahaannya yang kerja untuk lo? Dengan beli saham, lo itu sebenarnya lagi beli sebagian kecil dari mesin penghasil uang raksasa itu. Tinggal duduk manis dan biarin keajaiban compound interest atau bunga berbunga yang bekerja buat lo. Ketiga, properti.
Ini mungkin jurus yang paling klasik, tapi ampuh banget. Lo bisa dapat passive income dari uang sewa tiap bulan. Dan yang paling keren, lo bisa pakai leverage atau utang bank. Jadi lo bisa beli aset 5 miliar cuma dengan modal 1,5 miliar misalnya. Cicilannya dibayarin sama si penyewa. Keren kan? Dan terakhir, private equity. Nah, ini udah next level banget. Simpelnya, lo jadi investor di sebuah perusahaan keren sebelum perusahaan itu terkenal dan masuk ke bursa saham. Risikonya emang super tinggi, tapi kalau satu aja investasi lo berhasil, keuntungannya bisa ratusan kali lipat. Bener-bener bisa mengubah hidup. Oke, terus pertanyaannya, apa rekening harus beneran 0 rupiah? Ya nggak gitu juga. Ada aturannya. Orang kaya itu tetap pegang uang tunai, tapi porsinya kecil banget dan tujuannya sangat spesifik. Coba lihat alokasinya. Minimal 80% kekayaan mereka itu ada di aset-aset yang produktif. Uang tunainya paling cuma sekitar 20%. Itu pun dibagi lagi. Sebagian kecil buat dana darurat, jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sisanya mereka sebut dry powder atau amunisi kering. Amunisi buat apa? Buat berburu saat ada kesempatan emas misalnya pas pasar saham lagi anjlok. Mereka masuk dan borong aset dengan harga diskon. Jadi uang tunai mereka itu siaga untuk menyerang, bukan untuk tidur. Gue udah bisa nebak sih, pasti ada yang mikir, tapi kan modal gue kecil, tapi kan gue belum ngerti investasinya gimana. Stop, buang semua alasan itu. Semua orang hebat juga mulai dari nol. Yang paling penting itu bukan berapa banyak uang lo, tapi kapan lo mau mulai. Ini 3 langkah super simple yang bisa lo mulai malam ini juga. Pertama, audit. Cek semua rekening lo dan jujur sama diri sendiri. Berapa persen uang lo yang cuma diam aja nggak ngapa-ngapain? Kedua, paksa diri lo. Atur transfer otomatis minimal 20% dari gaji, langsung pindahin ke rekening investasi. Anggap aja duit itu nggak pernah ada. Ketiga, dan ini yang paling penting, setiap dapat uang kaget, THR atau bonus, langsung jadikan aturan. Jangan buat foya-foya, tapi langsung konversi jadi aset. Kuncinya cuma satu, disiplin. Jadi, mulai sekarang, kalau lo lihat saldo rekening lo gak terlalu gemuk, jangan panik. Jangan minder. Rekening yang kelihatan kosong itu bukan tanda kegagalan. Justru, itu adalah tanda bahwa uang lo lagi di luar sana, lagi berjuang, lagi bekerja keras buat masa depan lo. Jadi, gue tutup dengan satu pertanyaan terakhir. Coba, sekarang buka lagi M-Banking lo, lihat saldonya, dan tanya sama diri lo sendiri, apakah uangmu sedang bekerja membangun masa depanmu, atau cuma diam, sekarat pelan-pelan dimakan inflasi? Jawabannya ada di tangan lo.